Kan begitu abangku. Silakan. Baik. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Sebagai roh dan sebagai pribadi, roh itu kan tidak terlihat memenuhi segala yang ada. Nah, yang datang ke dunia itu dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itulah yang datang ke dunia. Itu firman itu berbicara apa? Apakah itu perkataan Allah atau bukan? Dalam konteks Yohanes 1 itu berbicara pribadi Allah. Kenapa? Karena firman itu diciptakan. Di Wahyu 3:14 katakan permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kalau itu adalah perkataan, berarti Allah nggak sempurna, karena perkataan atau suara itu baru diciptakan. Tapi kan kita percaya bahwa Allah itu sempurna kan. Nah, jadi dalam konteks itu Bang, di Yohanes itu bicara pribadi. Nah, yang dimaksud dengan kita melihat keadaan dia sebenarnya yang pribadi itu. Nah, pribadi itu dijelaskan di Yohanes di Kejadian 1 bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, makanya Yesus berani mengatakan kepada Filipus, waktu Filipus mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kan. Yesus bilang, kalau engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau katakan tunjukkanlah Bapa itu? Karena Bapa itu tidak terlihat. Pada dasarnya Allah itu roh. Nah, kita akan melihat keadaan dia sebagaimana kita hidup, yaitu turut gambar dia, manusia. Makanya kan dia akan kembali dengan keadaan sebagai anak manusia. Seperti itu yang terlihat. Oke, Abang. Jadi saya ingin tahu ini, Bang. Yesus itu sebenarnya dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya Yesus. Itu dia ini sebenarnya dia siapa? Manusia atau pencipta manusia? Dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, bukan dua natur. Kalau dua natur itu kan masih ambigu. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan, firman itu jadi manusia. No, itu bukan ke situ poinnya. Yesus akan menyatakan dirinya dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Bukan lagi bersandiwara, bukan lagi mengambil rupa, bukan kemudian berinkarnasi, tapi dalam rupa yang sesungguhnya. Di situ dikatakan Yesus akan menyatakan diri. Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang Yesus itu jangan dua natur, harus satu natur. Dalam keadaan yang sebenar-benarnya Yesus itu apa? Ciptaan atau pencipta? Silakan, Bang. Baik. Kalau bicara Yesus, Pak, Bang, itu bicara nama. Makanya kan Yesus itu bicara nama, makanya dikatakan nama di atas segala nama. Jadi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dalam satu nama, Yesus. Nah, kalau Abang bilang kita harus melihat dalam keadaan sebenarnya seperti apa, kan dia itu roh, artinya tidak terlihat. Nah, bagaimana supaya bisa terlihat? Itulah yang dia dikatakan dia menciptakan pribadi. Jadi yang dikatakan terlihat sebenarnya pribadinya itu. Makanya Yohanes 1 menjelaskan kenapa dikatakan pada mulanya adalah firman, kenapa nggak dikatakan pada mulanya adalah Allah, untuk membuktikan bahwa firman dan Allah itu sama, artinya tidak berbeda. Firman itu bicara tentang pribadinya Allah, karena Allah tidak terlihat, seperti itu. Jadi dalam konteks tentang untuk melihat dia keadaan sebenarnya, itu yang terlihat itulah, yang pribadinya itu, seperti yang di Yohanes lihat di Pulau Patmos, seperti itu. Berarti dia bukan Tuhan kan, Bang? Nah, ketika di Pulau Patmos itu kan baru dia menyatakan semuanya. Dia bilang, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang maha kuasa. Artinya dia katakan, dia mewakili semua. Katakan aku, dia nggak bilang Bapa kan, dia bilang aku. Nah, aku itu udah merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi kita juga ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita ini. Nah, kalau kita ini adalah yang dikatakan pewaris-pewaris, artinya Yesus anak Allah itu yang datang sebagai manusia, itulah yang sulung, yang mengalami keselamatan pertama, yang mengalami kebangkitan. Nah, makanya kita dikatakan anak-anak Allah juga akan mengalami hal yang sama seperti anak Allah itu yang datang ke dunia, mengalami hidup yang kekal, kebangkitan dari kematian itu.
mengalami hidup yang kekal. Jadi kita ini juga adalah Bapa. Bukan. Lah, tadi katanya Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus dan Anak itu. Sedangkan kita ini akan sama seperti Yesus. Berarti kita ini juga Bapa dan Roh Kudus gitu. Baik. Nah, karena yang saya katakan tadi, Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah gelar-gelarnya. Di situ maaf Bang, itu bukan berbicara mengenai nama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dia Tuhan, dia manusia atau apa gitu. Kita akan sama seperti Yesus. Nah, kalau masih Anda memilah, berarti kita nggak sama. Sementara datanya kita akan sama. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama. Kenapa abang saya ini malah mengatakan nggak sama? Mana yang benar? Kitab Anda atau Anda sendiri? Kalau saya melihatnya, ya kita akan sama seperti Yesus. Ya Yesus manusia. Karena kita bukan Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita bukan Bapa, kita bukan Elohim, kita bukan Yahweh, kita bukan Theos. Tetapi kita manusia. Dan kita akan sama seperti Yesus. Adalah tidak mungkin kita yang menjadi Tuhan. Yang mungkin adalah Yesus menjadi manusia seperti kita, gitu loh. Baik, saya jawab ya. Itulah yang saya katakan, Mas. Makanya saya bilang Allah itu pada dasarnya adalah roh. Makanya sebelum dia menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan pribadinya. Makanya di Kejadian itulah menjelaskan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, yang akan kita terlihat itu pribadinya. Enggak, maksudku Yohanes. Maksud saya Bang, Yesus ini dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Finalnya Yesus ini apa? Ciptaan atau pencipta? Finalnya. Dua-duanya. Berarti kita ini dua-duanya Bang. Enggak. Kita akan sama. Kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, yang dimaksud akan sama seperti Yesus, itulah Pak, yang dia datang sebagai manusia itu dan menyatakan dirinya yang sebenarnya, yang kelihatan. Ya, keadaan yang sebenarnya maksudnya Yesus itu siapa? Hakikatnya Yesus itu apa? Itulah kita. Sama seperti dia. Jangan Anda mengatakan tidak sama. Ketika dikatakan sama, saudara mengatakan antar Tuhan dan manusia, ciptaan dan pencipta. Lalu kita akan sama seperti, berarti kita juga ini adalah ciptaan dan pencipta kita ini. Atau ada kesan memaksakan Yesus itu Tuhan. Kalau memang begitu adanya, ya saya katakan betul Yesus itu Tuhan bagi orang-orang tertentu. Yaitu orang yang dihukum oleh Tuhan karena memaksakan manusia ciptaan Tuhan yang sama dengan dirinya untuk dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka. Inilah cerminan benarnya Al-Quran. Di mana? Di surah Al-A'raf ayat 27 dan 30. Bahwa Tuhan menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Hari ini saya menemukan abang saya, Bang Ferdi, mau mengatakan Yesus itu Tuhan dan kita ini adalah manusia, tetapi faktanya dalilnya mengatakan kita akan melihat Yesus dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sebenarnya. Nah, berarti ketika Anda memaksakan Yesus itu tetap Tuhan, benar Al-Quran saya. Bahwa ciptaan Tuhan dijadikan sebagai Tuhan untuk orang-orang tertentu, semisal abang ini. Baik. Silakan. Nah, saya jawab. Nah, dalam konteks yang kita baca ini berbicara tentang anak Allah. Nah, berarti kalau kita bicara anak Allah, berarti itu berbicara tentang Allah yang datang sebagai manusia. Nah, makanya kan dikatakan begini. Ya, setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya bahwa ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang buat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar.
barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah, nah ini kata kuncinya, anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, dalam konteks ini berbicara tentang anak Allah. Itu Pak. Artinya saya setuju yang Abang Suma katakan. Ini berbicara tentang manusia. Dia akan Iya, menyatakan. berarti Yesus ini bukan Tuhan kan? Nah, makanya saya bilang, Yesus itu bicara nama, Pak. Karena kalau kita lihat, itu Yesus sendiri memperkenalkan nama Allah itu. Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bicara gelar. Makanya waktu Allah datang ke dunia, dia digelari sebagai anak Allah. Dikatakan, nah, makanya kan waktu dia di dunia, dia berdoa kepada Bapa. Itu. Dalam keadaan yang sebenarnya ini, Yesus ini sebenarnya apa, Bang? Baik, dikatakan dalam keadaan sebenarnya inilah sang juru selamat itu. Makanya Berarti dia bukan Tuhan kan? sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau dalam konteks ini ya Yohanes 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 3. Ini berbicara tentang anak Allah itu, Pak. Iya, berarti Kita harus sama seperti dia. berarti keadaan Yesus itu manusia kan? Sama Iya, seperti kita. Iya, kalau di sini konteks yang kita baca ini ya, makanya kita harus sama seperti dia. Yang dikatakan anak Allah. Bukan ke situ. Kita bukan ke 2 Yohanesnya, tetapi 1 Yohanes. Iya, 1 Yohanes. Ya, 3. artinya Yesus itu dalam keadaan yang sesungguhnya dia manusia kan? Sama seperti kita. Kalau dikatakan anak Allah, iya benar. Karena kan di sini dikatakan anak Allah. Nah, berarti benarlah kata Petrus, Yesus yang manusia itu telah dibuat menjadi Tuhan. Yang tadinya hanyalah manusia, dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Tuh, karena tidak mungkin orang benar menyembah kepada sesamanya manusia. Hanya orang yang jahatlah yang ingin menggantikan kemuliaan Tuhan dengan mereka menyembah manusia. Yesus dalam 1 Yohanes 3 nomor 2 dalam keadaan yang sebenarnya sama seperti kita, tapi sudah tahu seperti itu masih juga dituhankan. Berarti Yesus memang disetting oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Gitu, Abang. Ya. Yang Abang cuma katakan betul, Bang. Dalam konteks itu, karena kita harus percaya itu. Dia sebagai juru selamat yang datang sebagai manusia. Tetapi itu kan ada ayat lain yang menjelaskan. Bahkan bukan cuma 1-2 ayat menjelaskan dia adalah Tuhan. Karena setiap salah satu kita nggak percaya, itu ada konsekuensi. Nah, kalau dia Tuhan berarti kita juga Tuhan, gitu loh. Nah, dalam konteks ini yang Bang Sumangku katakan betul. Bahwa kita harus percaya dia ini anak Allah yang datang sebagai manusia. Kita harus percaya itu. Nah, terus ada ayat lain menegaskan, gitu Bang. ayat lainnya menegaskan yang mana itu, Bang? Baik. Saya tunjukkan ya. Menegaskan bahwa dia adalah? Bahwa itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Oke, silakan tunjukkan. Silakan, Bang. Baik, itu dari perkataan Yesus bahwa dia yang maha kuasa, baik dalam penulisan murid-muridnya. Ya. Nah, ini contoh. Salah satunya kita ambil contoh pertama kita ambil dulu di Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 9 dan 10 mengatakan begini kan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, berarti yang datang ke dunia sebagai manusia itu siapa? Yang menciptakan dunia itu. Cuma kan dia datang dalam keadaan sebagai manusia. Iya. Nah, ada ayat lain juga yang mengatakan Tunggu bang. Itu kan bukan ucapan Yesus tuh. Iya, kan? Itu dari Yohanes. Iya. Nah, sekarang Yesus membantah ucapan itu. Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kayak dibantah. Terbantahkan tadi itu. Makanya saya katakan, Yesus Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu. Yang pingin kali menuhankan Yesus. Yang tidak mau tahu kalau ada Tuhan di luar Yesus. Pokoknya Yesus Tuhan. Ya itulah Yesus menjadi Tuhannya. Karena kalau poin-poin yang abang sajikan barusan kan dibantah sendiri oleh Yesus. Aku datang, aku keluar dari Bapa, tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Bapa. Karena Bapa cuma punya satu kehendak. Andai saja Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka Yesus akan berkata, aku datang dan keluar dari aku sendiri dan aku datang
karena atas kehendakku sendiri. Berarti dialah Bapa itu. Tapi karena dia mengatakan bukan atas kehendakku sendiri, berarti dia bukan Bapa. Maka kembali kepada poin yang tadi, Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya akan sama seperti kita. Tetapi Yesus bisa jadi Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu doang yang tidak mau menyembah Tuhan yang tak terlihat itu. Dia mau menyembah Tuhan yang terlihat, yaitu Yesus. Baik. Begitu Abang, silakan. Ya, itu benar yang Bang Suma bilang. Kenapa dia berani mengatakan, aku datang bukan kehendakku sendiri, tapi Bapa. Nah, itulah yang dikatakan dia gelar anak Allah. Makanya dalam keadaan dia sebagai manusia, dia nggak berani mengatakan dia Bapa, dia itu anak. Tetapi, Bapa itu, dia perkenalkan siapa nama Bapa itu. Makanya saya katakan, Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bicara gelar. Nah, itu kalau kita baca, di Yohanes 7, 17 ayat 3 kan Yesus kan mengatakan begini kan, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus kan. Ya, seperti begitu ayatnya. Nah, itu sebenarnya Bang Suma itu adalah syahadat orang Kristen mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika dia mengatakan begitu, dia nggak berhenti sampai di situ Bang Suma. Karena dia mengajak untuk mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Dia juga memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Itu ayat ada di ayat 11 dan 12 di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Nah, makanya kami Kristen mengatakan itu syahadatnya orang Kristen yang dia mengatakan inilah hidup yang kekal. Karena Yesus bicara nama, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, itu punya nama. Siapa namanya? Yesus perkenalkan, namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Makanya Yesus katakan nama di atas segala nama. Oke, baik Bang. Ada hal menarik dari penyampaian Abang nih, ketika mengatakan Yesus ketika jadi manusia dia tidak berani mengatakan kalau dirinya adalah Bapa itu sendiri. Ada hal apa sampai Yesus nggak berani mengakui kalau dia adalah Bapa itu sendiri? Baik, karena dia datang sebagai manusia punya artinya apa ya? Punya ini sendiri visi misi. Makanya dikatakan Bapa yang menyelamatkan, anak Allah inilah yang mengerjakan keselamatan itu. Makanya Yesus berani mengatakan tentang hari kiamat pun anak Allah nggak tahu. Iya, justru itu Abang. Maaf, justru itu ketika Yesus tidak berani mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri, apa yang membuatnya takut? Karena dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan. Nah sekarang saya balik nanya kepada Abang, dari mana keberanian Abang mengatakan dia adalah Bapa, sedangkan Yesus sendiri tidak berani mengatakan itu? Baik. Anda berani? Nah, Yesus tidak pernah mengatakan, tetapi dia pernah mengatakan, dia pernah menegaskan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu di Yohanes 8 ayat 21 sampai 24 dikatakan begini kan. 28-nya? Ya. 28-nya kenapa nggak dibaca? Baik. Yohanes 8 ayat 21. 28-nya bisa nggak dibaca Bang? Di Roma berapa? Enggak, yang tadi, yang Yohanes 8, nomor 28. Oh, 28. Oke. Kita baca dari 21 ya sampai 28. Baik. Boleh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, ayat 26, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa itulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepada aku. Itu Yesus jawab tak? Nomor 28-nya. Setelah kau meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu akulah dia.
bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, Yesus mengatakan dia dirinya anak manusia. Akulah dia, dia siapa? Dia anak manusia yang kalian tunggu-tunggu itu, yaitu Mesias. Bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapa, itulah yang aku katakan. Artinya, dari mana Bapak Abang ini mengatakan Yesus itu Tuhan Bapa, sementara Bapak sendiri, Yesus sendiri takut. Takut. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, ketika Anda mengatakan bahwa Yohanes 17 nomor 3 itu syahadat Kristen, itu mohon maaf saya harus mengatakan itu kebohongan, dan itu cara untuk membungkus diri. Kalau Abang ini mengenal Tuhannya Musa, ya, di situ Tuhannya Musa itu bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhannya Musa tidak ingin ada ilah lain di hadapan manusia selain dia saja. Kalau Anda mengenal, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain. Nah, kalau Anda mendudukkan Yesus juga menjadi Allah, berarti ada dua Allah di situ. Padahal Yesus mengatakan apa? Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan. Maka kembali kepada 1 Yohanes 3 nomor 2 tadi, Yesus itu sama seperti kita. Dia bedanya cuman utusan Tuhan, kita bukan. Itu aja bedanya. Tetapi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Anda tidak mengenal Yesus. Karena Yesus bersaksi tentang dirinya. Di Yohanes 5 nomor 36. Ini sampai bosan saya membacakan data itu. Yesus bersaksi tentang dirinya. Semua mujizat yang dia lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang dirinya, kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Itu mujizatnya. Sekarang perkataannya, semua perkataan yang diucapkan Yesus itu bukan dari dirinya, melainkan dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Kalau ucapan Yesus membuktikan dia utusan Bapa menurut Yesus, kalau mujizat Yesus membuktikan kalau dia juga utusan Bapa menurut Yesus, lalu apa yang menghantarkan Abang ini menjadikan Yesus itu Tuhan? Sedangkan mujizatnya bukti kerasulan, perkataannya bukti kerasulan, lalu bukti ketuhanannya mana? Baik. Panas. Saya jawab ya. Oke. Keren kali. Kalau bicara tentang utusan, Bang Cuma, tentang apalagi hamba Tuhan, Ya, itu bukti kita ketuhanannya tidak mana? itu betul. Karena ada Mulai yang kambuh. yang dimaksud dia nih, kita lihat ya. Di Yohanes 14, waktu Yesus mengatakan begini kan, di ayat 6 dan seterusnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kan dia bicara tentang Bapa ya. Sekiranya kamu mengenal aku, dia bilang, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Nah, bagaimana bisa melihat dia itu? Melalui siapa yang terlihat? Yesus. Makanya Filipus mengatakan begini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya apa? Karena Bapa itu tidak terlihat. Dan ada ayat mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat itu. Itu. Makanya dia bilang, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Iya betul, itu tidak salah. Cuman itu kan multitafsir. Sekarang permasalahannya Anda beranjak dari konsep Yesus Tuhan, maka Anda memaknainya seperti apa yang Anda inginkan. Padahal itu bahasa orang yang bersatu dengan Tuhannya. Saya pun bisa mengatakan itu. Siapa yang melihat bom-bom sama seperti melihat Tuhan. Siapa yang melihat alam semesta ini sama seperti melihat Tuhan. Lalu bagaimana mungkin engkau bisa minta kemana ke Tuhan itu, sementara Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita? Bukan berarti melihat Yesus adalah melihat Tuhan dalam arti kata fisik. Bukan berarti Yesus dilihat maka kita melihat Tuhan, ada tangannya dua, ada. Bukan begitu. Karena kalau itu dimaknai secara harfiah, berarti siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh Tuhan. Na'udzubillah. Bukan begitu, tapi saudara lagi-lagi memaknainya seperti itu karena memang Anda beranjak dari Yesus itu Tuhan bagi Anda. Ya udah selesai di sana. Masalahnya Anda mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau Anda ingin mendalami lebih jauh materi tentang siapa melihat aku, melihat Tuhan,
Baca Yohanes 8 nomor 44 sampai nomor 50. Anda tamat di situ. Coba Anda dalami lagi deh. Ini jaringan saya kenapa sih? Di berapa Yohanes? Yohanes 8 nomor 44 sampai nomor 50 coba. Baik. Dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Maaf, sorry bang. Yohanes 12, sorry. Biasa hilap. 12, 44 sampai 50. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepada aku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Ya, itu dia. Apakah saudara nggak paham maksud dalil itu? Bagaimana sangat terang di sana diceritakan bahwa siapa yang melihat aku itu sama melihat Bapa. Artinya bahwa di situ bukan berarti Yesus ini adalah Bapa. Iya, itu kan? betul. Tapi lagi-lagi saya katakan, lagi-lagi Anda harus beranjak ke sana, harus mengatakan Yesus itu Tuhan, karena memang Yesus itu Tuhan bagi abang ini. Yesus itu Anda harus carikan data untuk menjadikan Yesus itu Tuhan. Sekali lagi, karena Yesus ini memang adalah Tuhan untuk abang. Yesus ini Tuhan untuk orang-orang tertentu. Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi bagi golongan tertentu. Dan golongan yang tertentu ini ya salah satunya adalah untuk abang. Tetapi padahal sejatinya Yesus itu bukan Tuhan. Sejatinya Yesus itu adalah manusia yang sama seperti kita. Tetapi dia pada kondisi tertentu, pada kondisi yang di luar biasanya, dia dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang tertentu seperti abang ini. Coba kita lihat di dalam KPR 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti memang Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang tertentu seperti abang. Jadi tidak dipungkiri. Oleh karena itu abang harus berusaha mencari data dan mencari kemudian materi untuk mendudukkan Yesus ini sebagai Tuhan. Yang sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa memang Yesus ini Tuhan untuk orang-orang tertentu. Jadi Yesus ini Tuhan bagi abang memang. Itu tidak dipungkiri itu. Jadi abang mencari data-data di dalam Bible itu sendiri untuk memberikan legalitas kepada Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan ini. Padahal tadi data yang saya sajikan sangat valid. 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Tetapi abang yang menjadikan dia Tuhan, Anda akan mengatakan, oh iya memang betul, tapi itu berbicara mengenai pribadi dia yang datang ke dalam dunia. Berarti kalau begitu, keadaan sebenarnya Yesus itu hanya manusia. Tapi lagi-lagi Anda akan ngotot tuh, kenapa? Karena memang Yesus Tuhan untuk Anda. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk Anda. Jadi mau kemanapun, Yesus tetap Tuhan buat Anda. Karena Tuhan sendiri tidak mungkin membatalkan pelantikan ketuhanan Yesus yang telah Tuhan sendiri melantiknya menjadi Tuhan bagi orang-orang Farisi. Nah, begitu, Abang. Silakan. Nah, ini tidak bicara tafsir seperti yang Bang Suma bilang ya. Ini saya pakai data, Bang. Nah,
Kenapa kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu? Karena Bapa itu punya nama atau Allah itu punya nama. Makanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya sebagai Juru Selamat Allah yang datang sebagai manusia itu. Gitu Bang. Nih, buktinya itu di mana? Yang saya bacakan tadi kan di Yohanes 17 ayat 3 ketika dia mengajak untuk mengenal hidup yang kekal dan mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tetapi dia nggak berhenti sampai situ, dia mengatakan begini. Siapa itu nama Allah yang benar itu? Dia memperkenalkan nama Allah yang benar. Dan aku tidak ada lagi di ayat yang ke-11, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Dijelaskan lagi, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, untuk memperkuat itu, di Roma juga menjelaskan begini, siapa itu Mesias? Yesus kan dikatakan Mesias. Nah, di Roma 9 ayat 5 mengatakan begini, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Kenapa dikatakan dalam keadaan sebagai manusia? Artinya pada dasarnya dia bukan manusia. Nah, itu siapa? Dijelaskan. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi Mesias yang datang dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Nah, itu konfirmasi dengan mana? Di Yohanes tadi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. Itu Bang. Oke, baik. Ini lagi-lagi tafsir kan gitu ya. Karena di dalam 1 Yohanes 18 di situ diterangkan tak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak yang ada di pangkuannya dialah yang mentafsirkan tentang Bapa itu. Dia yang menjelaskan, dia yang menyatakan tentang Bapa itu. Nah, sekarang kalau abang ini mengatakan bahwasanya nama Bapa pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus, di mana Yesus dan sejak kapan Yesus memperkenalkan nama Bapa itu Yesus? Sejak kapan? Di mana Yesus memperkenalkan, wahai Bani Israel, nama Bapa itu adalah Yesus? Itu Yesus ajarkan di mana orang-orang Yahudi? Nama Bapa Elohim itu Yesus. Itu kan tafsiran Anda, sekali lagi tafsiran Anda sebagai orang yang memang Yesus itu Tuhan buat Anda. Sekali lagi saya katakan abangku, Tuhannya Yahudi melantik Yesus menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Jadi kalau Anda memperjuangkan ketuhanan Yesus, sebenarnya nggak perlu diperjuangkan terlalu berat. Tinggal abang akui bahwa Yesus memang Tuhan bagi kami, karena Tuhannya Yahudi melantiknya, membuatnya menjadi Tuhan bagi kami dan orang-orang Farisi. Selesai. Jadi tidak ada upaya memperkosa ucapan-ucapan Yesus, tidak ada upaya untuk mentafsirkan ucapan-ucapan Yesus untuk Yesus itu Tuhan. Karena Yesus itu tanpa data, tanpa pengakuan, tanpa tafsir, tanpa juga klaim, Yesus itu memang Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat. Jadi tidak perlu Anda tafsirkan, karena Yesus sendiri tidak pernah menjelaskan itu, Bang. Nama Tuhan itu adalah Yesus. Nggak ada itu, nggak ada. Dia cuma mengatakan, namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, nama mana yang Yesus diberi oleh Bapa? Yesus mengajarkan Bapa itu, memperkenalkan Bapa itu sendiri kepada kaumnya Bani Israel. Tapi tidak pernah Yesus mengajarkan nama Bapa yang kalian sembah selama ini adalah Yesus loh, yang adalah namaku. Enggak ada, kecuali abang bisa menunjukkan datanya. Silakan. Nah, itu baik ya. Itu Bang, kalau kita baca di Yohanes 17, itu kurang lebih ada lebih dari satu Bang. Dia mengatakan itu apa? Dia memperkenalkan nama Bapa itu atau nama Allah itu. Nah, kalau lebih dari satu itu sangat penting. Coba dibacakan di mana Yesus mengatakan nama Bapa itu adalah Yesus. Silakan. Yesus nggak mengatakan nama Bapa itu adalah Yesus, tapi Yesus bilang tapi Anda yang mengatakan, bukan? Itulah aku bilang. Tapi abang katakan tidak dikatakan, sekarang Yesus sendiri yang bilang. Yang mana yang betul ini, Bang?
Baik, kita baca ya. Iya. Nah, kan Yesus di ayat 3 kan mengatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di ayat yang ke berapa ini? 6, nih, dia dikatakan begini, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka telah tahu bahwa semua engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Sebab setelah firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, di ayat 11 katakan begini kan, dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nah, ini kan yang ngomong kan Yesus. Berarti nama Bapa siapa? Nah, untuk menguatkan itu, Yesus memberikan amanat agung kepada siapa? Murid-murid kan? Di Yohanes 28 ayat 19 apa Yesus katakan? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus kan. Nah, tapi kita lihat dikatakan di apa? Waktu ini kan amanat agung. Waktu dia mau naik ke surga, murid-muridnya melakukan apa? Pembaptisan itu memakai nama siapa? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dikatakan begini. Ayat 38 mengatakan begini, Kisah Rasul 2 ayat 38 mengatakan begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini kata Petrus. Nah, kenapa Petrus membaptis dalam nama Yesus? Kenapa nggak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena mereka udah diajarkan selama Yesus hidup. Nama Bapa itu siapa, Anak itu siapa, dan Roh Kudus itu diutus dalam nama siapa. Makanya Yesus dikatakan nama di atas segala nama. Kalau dikatakan nama di atas segala nama, masih adakah nama yang lebih berkuasa dari nama Yesus? Gitu Bang Subang. Ini nggak Iya. tafsirnya ada ayat-ayatnya. Iya, lagi-lagi tafsir kan aku tanya sama abang ini. Lagi-lagi tafsir. Kenapa? Karena memang Yesus itu Tuhan untuk Anda. Jadi Anda harus mencari item per item untuk mendudukkan dan meneguhkan kemudian ketuhanan Yesus agar bisa menjerat orang lain untuk menuhankan Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Coba Anda baca Keluaran 3 nomor 14. Tuhan juga menyatakan namanya kok, akulah aku, firman Tuhan kepada Musa, Eser Lalu aku adalah aku itu apa? Beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku yang mengutus engkau kepadamu. Dan itu kan menyatakan diri tuh, menyatakan namanya sendiri. Apa yang kemudian dia firmankan kepada Nabi Musa. Tetapi bukan berarti nama Tuhan itu yang diberikan kepada Musa itu berarti dia adalah Anihu atau Eser bukan. Begitu juga ketika Yesus mengajarkan tentang nama-nama Tuhan. Nama Tuhan yang dimaksud di situ adalah Bapa itu sendiri, yang adalah Elohim, yang adalah Tuhan. Kenapa? Ada yang disebut Tuhan, Pak, Sang Khalik, ada yang disebut makhluk. Makhluk ini banyak gelarnya. Ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia, ada malaikat, ada iblis, dan seterusnya. Nah, tuh yang diperkenalkan Yesus kepada diperkenalkan Tuhan ini kepada Yesus, ya Tuhan itu sendiri. Maka Yesus diperintahkan untuk mengajarkan tentang Tuhan itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tetapi kalau Anda mengatakan nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu Yesus, wow, di mana itu tertulis? Kitabnya Yahudi tidak pernah mengatakan nama Tuhan itu Yesus. Tidak pernah. Yesus juga tidak pernah menyatakan kepada siapapun kalau nama Tuhan itu adalah Yesus. Namaku Yesus itu adalah nama Tuhan itu. Enggak ada. Tidak ada. Malah kalau Anda baca kan, setelah dia mengatakan seperti itu, data yang Anda bawa tadi, di data Yohanes 17 itu, di situ Yesus mengatakan kembali, ya Bapa yang adil. Ya Bapa yang adil, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, yaitu Bapa yang adil, Bapa yang perkasa, Bapa yang maha kasih, dan seterusnya.
Itu yang diperangi, bukan Yesus. Itu tafsiran Anda untuk memberikan legalitas tinggi terhadap Tuhan Anda yang nyata-nyata adalah Tuhan yang dilantik. Sedangkan tadi 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan sama seperti Yesus. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, sebab kita akan sama seperti Yesus. Tetapi Yesus yang sama seperti kita ini Tuhan bagi sekelompok orang, orang-orang tertentu, Bang. Sama seperti Al-Quran. Di Al-Quran menerangkan iblis adalah Tuhan bagi orang-orang kafir. Iblis itu dilantik oleh Tuhan langit bumi untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang kafir. Keluaran 7 nomor 1, Musa dilantik menjadi Tuhan bagi si kafir Fir'aun. Itu kalau Musa tidak diambil oleh Fir'aun untuk dijadikan sebagai Tuhan, enggak. Tetapi kalau Yesus diambil oleh orang-orang yang benci kepada Yesus pada mulanya untuk dijadikan sebagai Tuhan, lalu diajarkan kepada bangsa luar untuk menuhankan Yesus, kenalah jerat, termasuk abang. Celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik, orang-orang ahli Torah, engkau menjelajahi daratan, menyeberang lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi, Pak, tidak pernah mengajarkan kemudian orang Farisi itu bahwa Elohim itu bernama Yesus. Itu nggak pernah. Nggak pernah. Termasuk Paulus. Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi itu bernama Yesus. Itu nggak pernah. Tetapi orang yang dijerat oleh orang Farisi berani melakukan itu karena mereka memang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi ahli Torah yang bertemu langsung dengan Yesus, 2 kali lebih jahat pengikut orang Farisi yang tidak pernah bertemu Yesus tapi melantik Yesus sebagai pencipta langit dan bumi, seperti yang Anda lakukan hari ini. Begitu abangku. Jadi saya simpulkan, Yesus itu Tuhan tanpa harus Anda mengambil data-data namamu yang telah kuberi. Nggak perlu. Cukup membaca data KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Titik. Harusnya abang ini begini. Loh, Bang Suma, tanpa dalil-dalil pun Yesus itu Tuhan. Kenapa bisa Yesus itu Tuhan, Bang Suma? Karena Tuhannya Yahudi sendiri yang melantiknya menjadi Tuhan. Lu mau apa? Lu Suma mau apa? Kau mau membatalkan Tuhan yang dilantik oleh Tuhan? Gak bisa dong. Lu siapa? Yesus itu adalah Tuhanku yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untukku. Harusnya abang ngomong gitu. Itu Tuhan saya, Bang Suma. Kamu nggak bisa membatalkan ketuhanan Yesus dengan dia berkata aku tak dapat berbuat apa-apa, dengan dia berkata dia hanyalah rasul. No, itu bagi saya, Bang Perdi, tidak ngefek. Karena saya adalah percaya kepada ketuhanan Yesus, karena dia adalah Tuhan satu-satunya yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk menjadi Tuhan kami. Selesai perdiskusian kita. Tapi ketika abang masih mencari untuk menguatkan ketuhanan Yesus, percuma, Bang. Yesus itu Tuhan, titik. Tapi ada tapinya. Tapi untuk orang-orang tertentu doang. Orang-orang tertentu ini adalah orang Indonesia yang tidak ingin malu menuhankan ciptaan Tuhan, yang tidak ingin malu menciptakan menyembah ciptaan Tuhan, yang tidak ingin malu menyembah anak orang. Maka demi untuk menutup malunya mencari, mengais, meneliti, cocokologi semua data-data di dalam Bible yang kemungkinan bisa mendudukkan Yesus sebagai Tuhan yang benar. Tapi tidak akan pernah bisa. Kalau Yesus Tuhan yang benar, Yesus Tuhan yang sesungguhnya, tidak mungkin ada Tuhan dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan yang lain. Mustahil. Tidak mungkin itu terjadi. Jadi abang tidak perlu cari ada data sini. Tidak akan bisa mengecoh saya, Bang. Anda mau lari ke lorong tikus pun, lubang tikus pun, saya akan kejar. Bahwa Yesus itu tidak ada Tuhan. Bukan Tuhan dia itu. Tetapi dia dibuat menjadi Tuhan untuk kelompok-kelompok orang seperti abang.
Orang Farisi berkarya, makanya Yesus mengatakan bukan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, abang-abang ini, orang-orang Farisi telah membuat abang-abang ini menjadi perpanjangan tangan mereka untuk kemana-mana menjual Yesus sebagai Tuhan, untuk menjerat orang lain agar menuhankan kepada Tuhan yang dilantik untuk orang jahat oleh Tuhannya Yahudi. Data ada bang, kenapa malu mengaku itu? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Baca data selanjutnya sampai data 40. Oh, ternyata Yesus dijadikan menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Orang jahat ini nggak mungkin kemudian mengatakan aku jahat loh, buktinya aku menerima Yesus yang bukan Tuhan tapi dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan Yahudi. Nggak mungkin. Sebagai orang Indonesia, orang yang cerdas, orang yang pintar, makan tahu tempe, tidak mungkin dia mempermalukan dirinya dengan mengakui data itu. Maka dia memaksakan, tidak Bang Soma, Yesua itu adalah nama Bapa itu sendiri yang diberikan oleh Bapa untuk diperkenalkan, dan nama Bapa itu adalah Yesus. Dia itu adalah firman yang turun. Pasti begitu polanya, pasti itu. Pasti begitu. Untuk menutupi bahwa Yesus ini ternyata bukan Tuhan, tetapi dia manusia yang dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat. Percuma abang bersikeras ini nggak akan mungkin bisa lolos. Yesus manusia, titik. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, titik. Tetapi ada orang yang menolaknya sebagai utusan. Nah, orang-orang yang menolaknya sebagai utusan itulah Yesus dijadikan Tuhan untuk mereka. Begitu saudaraku Ferdi. Ada pisang bang. Ya, makasih bang. Sama-sama. Kenapa saya harus tunjukkan data bang? Karena ini berbicara ini bang, apa namanya, Alkitabiah. Karena kan buku petunjuk orang Kristen adalah Alkitab. Makanya saya memakai data gitu. Bukan berarti saya untuk memutarbalikkan lah. Saya memakai data. Nah, yang abang cuma katakan orang Yahudi tidak pernah menuhankan Yesus, itu betul. Dan nama Yesus di Perjanjian Lama nggak ada, benar. Karena itu yang abang cuma singgung tadi, waktu Musa menanyakan nama Allah itu kan di Keluaran 3 ayat 13 kan, Musa kan menanyakan nama Allah itu kan, tetapi apa jawabannya? Aku adalah aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu kan. Nah artinya itu sebenarnya bang, kalau kita lihat itu merujuk kepada siapa? Yesus. Nah dan itu tergenapi di mana? Aku adalah aku yang mengutus aku. Nah itu tergenapi di Yohanes 1 yang kita baca itu. Dia mengutus dirinya sendiri. Makanya saya katakan Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bicara gelar. Nah, dan kenapa saya berani mengatakan bahwa Allahnya orang Yahudi dan Allahnya orang Kristen itu sama? Karena Yesus di Yohanes 17 ayat 3 itu, Yesus memperkenalkan Allahnya orang Yahudi, sekaligus dia memperkenalkan nama Allahnya orang Yahudi itu. Mau kita baca satu perikop itu. Tapi nggak apa-apa sih Bang Suma, kita akan saling menghargai. Saya juga menghormati dengan prinsip Bang Suma, nggak apa-apa. Dan saya juga terima kasih juga banyak dapat ilmu dari Bang Suma. Makasih bang, makasih. Ya. Makasih bang Ferdi. Terima kasih, maaf ya Bang Suma kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Ya. Sama, aku pun begitu abangku. Ya. Sama-sama. Ya. Makasih bang, sehat terus. Turun ya Bang Suma. Iya Bang Ferdi. Ya. Baik abang, makasih. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika diseru manusia ini melalui Al-Qur'an. Berulang saya uraikan. Allah menyeru ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu disesatkan oleh iblis sebagaimana dulu bapakmu, orang tuamu disesatkan oleh iblis sampai mereka diusir dari jannah. Jangan kata Allah, jangan sekali-sekali. Inna ja'alna syaitan awliya lilladina la yu'minun. Sebab aku Allah menjadikan iblis
sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman menjadikan iblis itu sebagai pemimpin, sebagai Tuhan mereka. Itu fakta real tertulis dalam Al-Quranul Karim. Inilah yang terjadi hari ini ketika Al-Quran mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhadhus syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah menjadikan iblis sebagai pelindung selain Allah. Orang-orang kafir menjadikan kemudian iblis itu sebagai Tuhan, sebagai pelindung selain daripada Allah. Dan mereka dan saudara Firdi mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mereka, saudara Firdi, merasa ini petunjuk matamu. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran sangat jelas, kemudian tidak bisa diragukan. Kemudian Allah menjadikan iblis itu sebagai sembahan mereka. Kenapa? Memang sudah pantas, gitu loh. Allah melantik Yesus menjadi Tuhan, membuat Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan, karena memang sudah pantas orang-orang jahat itu menuhankan selain daripada Allah. Udah pantas, maka Al-Quran tidak pernah bisa kemudian diragukan kebenarannya. Karena kenapa? Kebenaran di lapangan itu tertoreh dengan sangat akurat. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Allah menjadikan iblis itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai gembala bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah membuat Yesus yang kau salibkan itu, yang kau salibkan. Siapa yang menyalib? Orang beriman atau tidak beriman? Tidak beriman. Maka Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Subhanallah. Jadi tidak perlu terlalu kenceng kali urat leher itu. Wah, ini Yesus ini Tuhan, Pak Suma. Mas Suma Tuhan itu, Yesus itu Tuhan. Udahlah bang. Bang Suma paham, Yesus memang Tuhan untukmu, tapi sejatinya ketuklah pintu hatimu sendiri. Tok 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 tok. Apa emang sebelum Yesus menjadi Tuhan, dibuat menjadi Tuhan, belum ada Tuhan gitu? Ketuklah hatimu, tok 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 tok, biar kebuka pintu hatimu. Ketuklah kepalamu, tok 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 tok, supaya terbuka akalmu. Emang belum ada Tuhan sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan? Belum ada. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Koplak. Yesus dibuat menjadi Tuhan. Dalam kaidah Quran, iblis dijadikan menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Kalau kita merujuk dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kan Allah yang menjadikan apa yang mereka sangkakan tipu muslihat bisa menyelamatkan mereka. Ternyata Allah membalas, karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Coba Matius 27 itu loh. Matius 27 62 sampai 66 itu loh. Didalami dong, didalami baik-baik itu, didalami baik-baik. Siapa yang datang di pemakaman menunggu Yesus bangkit pada hari ketiga? Itu Yesus menerangkan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti kebangkitan anak manusia itu tanda untuk siapa, Cak Ayu? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu tanda untuk orang jahat, angkatan yang tidak setia. Ya Allah. Jadi nggak usah terlalu
gini bang, akan semakin payah jadinya. Bang Suma sekali lagi, Bang Suma mengakui bahwa sebagaimana Al-Quran surah Al-Araf ayat 27, ayat 30, Al-Quran surah An-Nisa ayat 117, iblis itu memang Tuhan bagi sekelompok orang yang wow, kata Tuhan, jahat. Gitu. Mau sampai kapan? Masih mengais-ngais juga. Yesus Tuhan titik. Bagi siapa? Karena sudah ada Tuhan. Tuhan melantiknya menjadi Tuhan. Dalil ada. Anda ragu tentang dalil itu, minta lembaga Bible untuk membuat kuda-kuda sejajar atau apapun itu ceritanya. Begitu teman-temanku, sarip batangku. Oke, silakan. Yang naik yang memahami Bible, silakan. Teman-teman Muslim, tahan dulu, batalkan permintaannya, silakan. Dibatalkan permintaannya dulu. Halo, selamatkan malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam Bang Juma. Siap. Katolik, Protestan, Advent, Mesianik. Tidak Bang Juma, ini tekan aja Bang Juma. Saya Islam Bang Juma. Alhamdulillah. Baik abangku, saya turunkan ya. Istirahat di bawah sambil tap-tap layar. Love orange-nya jangan dilupa. Biar tambah banyak orang-orang yang naik ke sini untuk bisa kita menjelaskan dan mendengarkan, saling menjelaskan, saling mendengarkan. Halo, selamat malam menjelang pagi. Halo. 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 Ada onde-onde kah? Baiklah, udah dibilang abangku, jangan kit dulu naik. Biar mi dulu orang Kristen yang naik lebih dulu. Besok pi kita. Pada saya tidur. Jangan mi dulu minta permintaan, bosku. Pak, mau kit dulu diskusi sama Oten. Itu kan, minta permintaan lagi. Mama Ayo teman-teman non-muslim, silakan permintaannya untuk naik kita bincang-bincang tema ini. Jaringan saya ini kenapa ya? Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hei, waalaikumsalam. Muslim. Oke, baik abangku, siap. Kenapa naik kalau gitu? Turunkan aku bang. Oke. Ada onde-onde kah? Ada onde-onde kah? Salah tekan juga. Ayo teman-teman, silakan diperiksa multinya supaya tidak mengganggu diskusi. Dibatalkan. Nah, pintar abang kita ini. Langsung dibatalkan. Keren. Halo saudara, Rinso aja. Halo. Rinso aja. Semangat malam. Tanya bang. Ya. Halo. Mau tanya bang, boleh nggak? Dari mana? Katolik atau Protestan abang? Muslim bang, Islam. Dibaptis dulu bang. Ini apa benar bang, pendeta itu bohong itu bang? Oh mama, aku nggak tahu bang, nggak tahu pendetanya pun aku tak kenal pendeta yang mana yang anda maksud. Coba tanya kepada rumput yang bergoyang di belakang ini, di belakang rumah.
Hai jiwa-jiwa yang tenang, tenangkan dirinya di bawah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Mantap Bang Zuma, mantap. Agak tu kereba. Alhamdulillah baik Bang Zuma. Oi, macam tu balik bicara lagi bos Teki pole tu. Itu saja yang kita tahu Bang Zuma. Oh, makoni ropali. Oke, ganti pas Eko. Thank you teman-teman yang salah tekan maupun yang sengaja naik untuk sedikit mengganggu kegiatan kita. Terima kasih. Halo, Mbak Agus. Mbak Agus, semangat malam. Mbak Agus kok tutup mic-nya? Malu ya? Halo Mas. Mas Agus. Mas atau Mbak? Iya kan? Nah, kalau udah banyak muslim naik gini, ini saatnya kita merasa terganggu ini. Mengganggu nih. Naik ke komal sumang untuk ganggu acara. Halo, selamat malam saudara. Halo. Halo, kakak, selamat malam. Malam saudara Hypersex. Kok Hypersex? Namanya siapa sih? Jitu. Oh iya, Jitu. Halo, selamat Jitu. Apa Cuma kabar? saya dari Timur Leste. Maaf ya, saya ganggu. Oke. Saudara dari Katolik berarti ya? Ya, saya Katolik juga, kakak. Oke, baik. Silakan buka kameranya. Maaf, kakak. Saya tidak boleh buka kamera yang baik, tak, karena follower saya cuma sedikit aja. Oh gitu. Ya. Tapi Jadi, saya suka omongan kakak, tapi religion kita beda, tapi kakaknya omong saya suka sama agama Islam itu. Syukur alhamdulillah. Ya. Iya, Abang. Masih sering ke gereja Abang ini? Ya, kadang, Bang. Kadang. Iya. Ya. Oke. Kita sapa dulu tamu kita. Karena Halo. ya. Ya, kita sapa dulu Bang. Halo Mbak Nyamu Pape. Semangat malam. Halo, selamat malam. Iya. Katolik Protestan Abang. Protestan, Bang. Oh, siap. Silakan buka kameranya, kita diskusi. Silakan. Halo, selamat malam. Malam, saudara. Dibuka aja Bang, dibuka aja ya. Enggak usah. Sabar Dibuka ya. aja. Iya. Saudara Siu izin di monitor di bawah Bang ya. Nanti kalau udah bisa buka kamera silakan naik. Makasih. Halo, Iya, Bang Suma. Halo juga. Iyo. Siap. Selama kita baku dapatin Bang Suma ini dia. Cuma baru kali ini dia baku dapat, no? Baku dapat. Oh, Abang orang Kalimantan ya? Oh, saya orang Manado, Bang. Oh, Manado. Pantasan aja cara bicaranya kayak orang ini. Balikpapan. Ternyata orang Sulawesi Iya, juga. kalau Abang asalnya mana, Bang? Saya di Makassar saya. Makassar. Oh, Makassar ya. Iya. Makassarnya di mana? Di Dayak. Di Dayak. Dayak Timur. Oh, saya nggak pernah sih ke sana. Jadi saya nggak tahu kalau ada Dayak sih di itu. Ada Makassar. Bang. Ada. Bang, permisi ya, bisa merokok ya? Tapi biasa kena PL Bang. Iya ya. Iya. Tapi kalau vape bisa kan? Yang penting asap kali ya. Asapnya kan banyak tuh. Biasanya gitu. Nanti kenapa TikTok saya tanya kenapa ada PL kalau orang merokok? Katanya takut kepalanya meledak gitu. Jadi TikTok nanti Ya, diminta biasanya pertanggungjawaban kalau jawaban itu gitu. kan, kalau yang di luar-luar sih nggak diizinin. Nah itu dia Bang. Jadi gimana? Ini ada tema
belum temanya pasti belum selamat. pasti selamat ya. Iya. Ini untuk yang oten ya. Siapapun, kita ini bicara lintas agama, Bang. Islam, ada Kristen, gitu. Iya ya Bang, kalau buat saya sih, kalau Kristen, saya percaya adanya Tuhan itu dia cuman Yesus. Untuk yang lain enggak sih. Iya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan untuk saudara, itu sudah betul itu. Cuman masalahnya sekarang di luar daripada konsep yang ada di kekristenan, jauh sebelum Yesus itu datang jadi Tuhan, kan sudah ada Tuhan lebih dulu, Bang. Tuhan langit dan bumi. Iya, benar. Nah, jadi Tuhan Anda kan bukan Tuhan langit dan bumi, tetapi Yesus, kan gitu. Iya. Nah, Kalau zamannya dulu sebelum ada Yesus, itu Allah nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Iya kan? Kalau Iya. dia memang punya kuasa, kalau memang Allah itu punya kuasa, dia bisa jadi manusia nggak? Saya mau tanya. Kalau Tuhan punya kuasa, Dia maka bisa jadi manusia nggak? kalau itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Kalau Tuhan itu bisa jadi manusia, bisa nggak? Nggak bisa, Bang. Apa alasanmu? Karena Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Maksudnya, Ya, kan Yesus diciptakan. nggak, kita tu- nggak bicara Yesus. Kita bicara sebelum ada Yesus, Allah. Hmm, Sekarang Tuhan. saya mau tanya, Iya. kalau Allah itu dia sebelum Yesus itu ada, dia Iya. bisa bicara nggak? bisa Nah, orang bisa dengar nggak? melalui utusan. Melalui utusan. Utusan Utusannya, siapa? Bang. Utusan Tuhan itu sendiri. Contoh, Siapa? Kalau menurut kamu siapa? seperti Kan yang Abraham, buktinya. Musa, kan gitu. Apakah Abraham itu dia dengar Allah itu berbicara? Dia Melalui bisa melihat Allah. melalui malaikat yang datang kepadanya, Bang. Melalui malaikat. Dia Iya, bisa melihat malaikat. bisa. Gak ada yang tertulis. Gak ada yang tertulis. Di kitab saudara kan jelas malaikat datang kepada Nah, kita nggak Abraham. bicara soal kitab kita bicara yang nyata aja. Lah kita ini Sekarang. orang beragama itu kitabnya, Bang. Iya. Yang kita sekarang, Iya, yang kita sekarang. ya. Ada yang bisa melihat Tuhan nggak? Kalau Ada kan? Tuhan itu memang nggak bisa dilihat. Bisa didengar suara nggak? Tuhan juga nggak bisa didengar suaranya. Jadi firmannya itu dari mana? Ya, melalui malaikat datang kepada manusia yang sebagai Nggak ada. duta. Siapa manusia yang bisa pernah melihat malaikat? Siapa yang bisa melihat malaikat? Yang sekarang? Yang sekarang nggak ada lah. Iya. Dari mana firmannya itu? Kan kita ini orang beragama, ikut Yesus, ikut Musa. Kalau Nggak, kami kita nggak ikut bicara Nabi Yesus. Muhammad. Yang sekarang aja. Yuk, sekarang nggak ada nabi, Bang. Siapa yang nabi Semua hari kan ini? mengikuti kitab. Semua kan mengikuti kitab. Iya, kan kitab itu dari nabi yang kita imani. Berarti kalau ada sekarang didatangi oleh malaikat, berarti masih ada nabi dong sekarang. Nggak mungkin malaikat mau datang ke kita. Nggak mungkin. Ya itu, maka dari itu malaikat hanya datang kepada wakil Tuhan sebagai penerima firman untuk disampaikan kepada umatnya, kan gitu. Siapa wakil Lalu? Tuhan? Siapa? Kalau menurut abang, siapa wakil Tuhan? Para nabi, Nabi siapa? Nabi siapa? kalau kami beriman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Harun, Daud, Sulaiman, Isa, Nabi Muhammad Bang, sallallahu alaihi kalau wasallam. ini kesaksian saya yang nyata ya. Ini kesaksian saya yang nyata. Ini teman saya. Dia nggak tahu baca bahasa Indonesia, Bang. Dia nggak tahu baca bahasa Indonesia, apalagi Terus? bahasa Arab kan. Dia belajar anaknya ngaji. Mm-mm. Dia
memberikan firman itu kepada jemaah-jemaahnya itu dia semua percaya. Iya, Tapi dia nggak terus bisa baca, Bang. Itu dari mana? maksudnya Dia gimana? naik haji. Ah, Iya, terus dia naik terus? haji. Nah, dia belajar dia kasih ajarannya di masjid-masjid. Itu dari mana? Semua percaya kepadanya, dia haji. Ya, dari Al-Quran lah. Nggak bisa, Bang. Dia nggak bisa baca. Bahasa Indonesia saja dia nggak bisa baca. Terus dia Apalagi mengajar. Al-Quran. Dia mau mengajar gitu maksudnya. Ah, Iya, benar. penju- Ini kesaksian saya loh, teman saya. penjual kebohongan itu. Bagaimana dia menjadi pengajar di masjid? Dia nggak bisa baca Quran. Iya, itu saya heran. Tapi orang percaya karena dia haji. Dia udah naik haji. Loh, Ini teman saya loh, Bang. Ini kesaksian saya. ya teman Anda aja yang kayak gitu. Kami ndak ada. Kemudian ada orang ngajar Nah, Bang, ustadz, sekarang saya nggak tanya, bisa- orang tahu baca dan nggak tahu baca bisa naik haji nggak? Ya bisa lah, nggak ada hubungannya Ya dengan bisa. haji dengan baca Dia bisa Quran. ngajar orang nggak? Terus dia mau ngajar apa? Kalau dia nggak bisa baca Nah, itulah Quran. dia belajar ngaji anaknya. Dia belajar, dia kasih firman Allah kepada orang-orang jemaah-jemaahnya, percaya semua. Loh, gimana Itu ceritanya dia loh, mengajar? saya rasa aneh. Gimana Ini teman orang? saya, Bang. Ini kesaksian Artinya- saya yang nyata. Ya, nggak usah terlalu ngotot, Bang. Artinya bahwa teman Anda itu bisa baca Quran, gitu. Nggak bisa. Makanya saya tanya abang kan muslim. Jadi saya gimana bingung. ceritanya dia mengajar baca Quran dia nggak bisa? Ah, Itu kan saya bilang, itu haji saya bohongan, Pak Haji sana. Tapi mereka bilang, dia itu pintar. Ini, gimana? iya, ini jemaahnya yang bilang. Saya protes. Saya bilang begini, itu haji saya itu bohongan. Dia bahasa Indonesia aja nggak bisa baca. Ah, nggak mungkin. Dia teman saya. Saya sudah tanya bahasa Indonesia, dia nggak bisa baca. Tapi orang percaya padanya, Bang. Itu yang saya heran. Apa yang dipercaya orang dari dia? Ini semua ajarannya ilmu-ilmu, Bang. Mereka Ilmu percaya apa? Ilmu apa? tentang ngaji, tentang aula, apa semua mereka percaya. Iya. Abang yang Enggak. gila atau teman abang yang gila? Enggak, Bang, ini nyata. Gimana Makanya itu saya ceritanya? heran. Gimana ceritanya ada teman Anda tidak bisa baca Quran tapi dia mengajarkan ngaji? Apa ngomong apa ini? Makanya itu yang saya tanyakan ke Abang. Bisa percaya nggak? Kalau saya sih, buktinya kan saya sudah lihat dengan nyata, dengan mata kepala sendiri. Apa yang diajarkannya? Ya, tentang isi Al-Quran lah. Loh, Dia kan katanya cuma nggak bisa bilang baca semua. Quran. Jadi, Katanya kalau Al-Quran saya sih nggak tahu. Katanya Saya nggak bisa baca juga. Quran. Gimana bohongnya ini? Aduh, Bang, kebohongan, ini nyata yang saya lihat. kebohongan Itu kan saya bingung. abang tuh. Bohong itu bang, bohong. Enggak, Kalau Bang. seperti Nabi kami, Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, tapi mendapatkan wahyu. Ajarannya ada Al-Quranul Karim yang menjadi Berapa lama contoh. dia belajar, Bang? Sabar. Nabi Muhammad nggak Kalau pakai isi belajar. Al-Quran begitu tebal itu dia kasih semua. Nabi Berapa Muhammad, lama dia Nabi belajar Muhammad, itu? Nabi Muhammad tidak belajar. Dia mendapatkan ilham dari pencipta langit dan bumi. Dari siapa? Dari siapa, Bang? Dari pencipta langit dan bumi. Nah, dari siapa? Maksudnya Melalui tadi kan Abang bilang kalau Allah itu berbicara nggak bisa melalui dengar. Roh Kudus, Paman, itu loh. Sama seperti Roh Kudus. Paulus melakukan kebohongan 13 buku dikarang sendiri. Ah, Itu dari berarti mana? Muhammad juga itu penuh kebohongan juga, Dang. Nah, sekarang Kalau kalau sama, Nabi kalau kamu kan bilang sama. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Iya. Nah, terus Kamu dari bilang mana? sama Paulus. Enggak, samanya di mana? Samanya menjadi sumber. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, Paulus bisa, dia ahli kitab, jadi bisa ngarang. Ayo bang. Aku tahu Sembarang. dari tadi Anda nyindir Nabi kami gitu loh. Enggak, Bang, saya enggak tahu sih Sayangnya, Nabi Muhammad itu siapa. Saya sayangnya enggak tahu. Nabi Muhammad Maaf ya, Bang. inilah. Kalau untuk dengar Nabi dulu, Muhammad itu dia saya dengar enggak tahu. dengar dulu. Sayangnya Nabi Muhammad inilah yang menjadi alat yang dijual oleh gereja sampai Kristen itu sedikit agak laku di Indonesia ini. Gitu bang. Kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad, Bible yang dibawa Belanda ke Indonesia itu nggak laku. Nggak laku. Kalau nggak ada Laku ajaran Nabi mana? Muhammad.
Begini. Maaf ya bang, kalau misalnya kalau Bible itu nggak dilaku, ini kan abang yang duluan. Jadi saya bilang kalau Al-Quran itu dia nggak bisa laku karena orang nggak bisa baca. Tunggu, 100% kurang sedikit aja penduduk Indonesia Al-Quran itu orang masuk Islam, mayoritas loh. Gila nggak tuh? Sedangkan Kristen, andai saja tidak ada penjajah yang datang ke Nusantara seperti abang ini, andai bukan kaki anda itu pengkhianat negara, nggak mungkin anda menjadi Kristen. Abang Itu bisa fakta. saya takdir nggak? Abang Tuh, percaya sabar takdir dulu, nggak? sabar dulu. Jangan masuk ke ranah gereja yang suka bohong-bohong. Gini aja dulu. Gini aja. Ketika Belanda datang bawa Bible dalam bahasa Belanda, kalau dia jujur menerjemahkan menggunakan bahasa Yunani, saya katakan hanya orang bahlul dan dongok yang gila yang mau masuk jadi agama Anda. Catat itu. Kenapa? Karena kitab Anda ketika diterjemahkan dengan jujur, yang disembah di situ siapa? Dewa. Dewa. Dewa dong. Kan bahasa Yunani. Ketika di Indonesia kan Theos kan. Begitu di Indonesia kan Theos itu bukan Allah bang, tapi dewa. Jadi yang terjemahan yang Sekarang sebenarnya. bang kalau Sabar kamu dulu. bilang dewa, Sabar dulu, kalau sabar kamu dulu. bilang dewa, pada zaman dewa-dewa Tuhan itu ada di mana? Harusnya Dewa Bapa, Dewa Yesus, Dewa Roh Kudus yang Anda sembah. Kenapa Kristen sedikit agak laku? Karena pintar Kristen ini mencomot istilah-istilah ajaran Nabi Muhammad supaya di Indonesia agak lari sedikit meskipun berat untuk laku. Kebalik itu ya bang? Enggak Kebalik dong. itu ya? Ya enggak dong. Makanya Al-Quran itu muncul aja abad ke-7. sekarang gini. Tolong tunjukkan di mana di dalam Al-Quran menggunakan istilah-istilah Kristen Yunani. Nyaho. Iya, karena Al-Quran itu dia Islam kan bukan umat pilihan Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Sekarang jadi umat pilihannya itu siapa? Coba. Umat pilihan Tuhannya Yahudi siapa kalau gitu? Kristen. Ya Allah lah kalau gitu. Ketika orang Kristen datang membawa agama Kristen di Nusantara ini, andai saja dia tidak menggunakan istilah-istilah Islam, agama Kristen itu tak ubahnya hanya kerupuk. Istilahnya kalau Basi kamu gitu. bilang Kristen dari Basi. Belanda, Islamnya itu dari mana? Dari Arab. Dari Arab. Yes. Siapa yang bawa? Pedagang-pedagang Arab. Kamu lihat ya? Loh kok jadi gitu pertanyaannya? Kamu lihat nggak? Iya, ini Islam, kan buktinya. Kamu Islam lihat nggak? itu bersanad, Pak. Islam itu bersanad. Punya mata rantai pengajaran. Bukannya orang-orang itu ditipu sampai masuk Islam. Ditipu gimana? Bukan dijajah kan? Ditipu lagi, ini gitu. Ditipu. Sama orang nggak bisa baca waktu dia datang ke Indonesia. Sekarang bisa nggak dibaca? Bisa nggak dibertikan? Bisa nggak dipahami itu? Bisa. Sekarang kalau saya tanya kepada Anda, ada nggak orang Kristen bisa menunjukkan kitab asli yang Yesus ajarkan? Ada. Ada bang. Silakan Anda tunjukkan. Yang diajar itu dia di Matius pasal 5 sampai 7. Itu yang diajarkan. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahan kitab Anda itu sudah benar sesuai dengan ajaran Yesus? Bagaimana? Ayo. Ayo. Iya, karena ada terjemahannya kan. Dari mana Anda tahu kalau terjemahannya itu sesuai dengan ajaran Yesus? Ayo. Ya sesuai lah bang. Itu Apa yang tentang jadi kebenaran. apa yang jadi Tentang kebenaran. tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Emang Yesus bahasa Indonesia? Ya bahasanya bang, tolak Ya, ukurnya apa bahasa Yesus? Bahasa Ibrani lah bang. Ya, mana kitabmu yang bahasa Ibrani? Kan udah terjemahkan. Siapa yang terjemahkan? Siapa yang terjemahkan? Siapa yang terjemahkan? Ya orang yang mengerti bahasa lah bang. Bahasa apa? Siapa pendeta di Indonesia bisa bahasanya Yesus? Siapa? Siapa pendetanya yang bisa bahasanya Yesus? Siapa? Kenapa tanya Siapa? pendeta bang? Ya, tanya pendeta. Sekarang kalau Masa Anda pendeta hanya tahu punya, bahasa? sekarang Pendeta Anda itu hanya dia, itu punya cuman- terjemahan. Anda tidak tahu Yesus Pendeta ngomong bukan apa. pendeta Yesus Bang. ngomong apa? Yesus ngomong apa pada saat dia penginjilan? Yesus ngomong apa? Anda tahu? Iya, kalau kamu pernah baca Matius Di mana? 5 sampai Matius pasal 5 itu sampai yang pasal ada di 7. Indonesia itu hanya bahasa Indonesia, Bung. Dan Yesus Iya, tidak Bang.
Yesus tidak mengenal buku Matius, buku Markus, buku Lukas, buku Yohanes, Roma, Galatia, Bukti Filipi, dari mana padahal Yesus nggak mengenal itu, Bang? di Bukti mana dari mana datanya? kamu? Di mana datanya Yesus mengenal buku itu? Iya, buktinya dari mana, Bang? Kamu kan Buktinya di Bible tidak ada pernah Yesus menyebut buku-buku itu. Ih, Hei? kenapa kamu bilang buku? Yesus nggak Mana? pernah mengajarkan tentang buku. Oh iya, kitab maksud saya, kitab Anda. Dia Di mana mengajarkan tentang kebenaran, Bang. kebenaran matamu? Di mana Yesus mengajarkan Bible? Itu dulu. Yesus mengajarkan di Bible itu, Bang. Di Matius mana 5 Yesus sampai mengajarkan 7 buku Bible? Di mana Yesus mengajarkan buku Matius, buku Yohanes, buku Markus? Di mana? Ayo. Hah? Buku-buku wartawan itu Yesus tidak kenal. Yesus tidak pernah Sekarang mengenal saya mau buku. tanya, Bang. Enggak, tunggu dulu, jauh dulu. Nah, Angkatan dari Yesus pernah baca buku nggak? Saya mau tanya. Yesus di dalam kitab saudara membaca kitabnya Yahudi. Nah, iya. Hah. Kitab apa namanya? Bukan kitabnya Kristen yang dibaca Yesus. Yesus tidak mengenal buku Kristen. Yesus mengenal Aduh, berarti kamu buta juga. sekarang Bani, buktikan ke saya kalau Yesus pernah membaca buku-buku Kristen Perjanjian Baru. Iya, ada di Bible. Yesus Di membaca mana? kitab Di mana? Nabi Yesaya. Ya, Yesaya. Kalau Tuhan ada padaku. Yesaya, kitab Yesaya. Yang saya maksud ini kitabnya Kristen. Di mana Yesus pernah membaca kitabnya Kristen? Kitabnya Kristen kan Yesaya itu. Nenekmu kiper. Yesaya itu kitabnya Yahudi. Gak mungkin, Bang. Lu gimana? Nggak mungkin. Yesaya itu Kitab kitabnya Yahudi sama orang kitab Kristen Yahudi. itu beda, Bang. Kitabnya Beda. Yahudi itu ya kitab Yesaya. Itu kitab yang diwahyukan untuk orang-orang Yahudi. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Pararang. Nah, itu kitabnya murid-murid orang Kristen. Tuhan, Bang. Nah, sekarang Ya, itu. Yesus Itu mengenal murid-murid. buku-buku yang itu disebut enggak? Rasul. Yesus mengenal Kamu buku-buku itu enggak? nggak pernah rasul kan? Nggak tahu rasul kan? Rasul Kalau aja. itu lain, itu murid Kata Tuhan. Rasul aja ambil Kalau dari Nabi itu Quran. lain. Kata Rasul aja ambil dari Quran. Ambil dari Quran. Iya. Terbalik ya, Bang? Enggak Nggak dong. terbalik ya? Tunjukkan di mana ada Quran kata itu abad Rasul. ke-7 baru ada. Di mana ada kata Rasul di kitab Anda? Itu kisah para rasul itu ada. Di Indonesia. Iya. Kalau Yesus- rasul itu murid Tuhan. Kalau Yesus- nabi itu lain. Yesus menggunakan bahasa apa rupanya? Ibrani, Bang. Nah, ditunjukkan di mana ada kata Rasul dalam bahasa Ibrani. Awas jantung pindah ke Kan kanan, udah abang. diterjemahkan, Bang. Nah, dalam berarti bahasa Indonesia. tahun berapa diterjemahkan? Mana ku tahu diterjemahkan tahun berapa? Saya Setelah lahir tahun berapa? Indonesia merdeka, Bang. Setelah Indonesia merdeka, baru diterjemahkan Bibelnya. Kamu Baru buta aja menggunakan ya, Bang? baru menggunakan Iya, kata selama Rasul. saya negosiasi sama Muslim semua. Kamu termasuk orang yang buta, sebab kamu kan nggak pernah baca kitab. Di Kitab- situ yang kitab buta. Bible. Kamu mau Kata Rasul itu baru nongol di Indonesia. Kristen masuk ke Indonesia abad ke-17. Abad ke-17 baru muncul kata Rasul di Bibelnya orang Kristen. Sedangkan kata Rasul sudah ada dari abad ke-7. ke-17, Bang. Abad Jadi- 1 aja udah ada Bible. Abad 1 aja sudah ada Bible. Pakai Buktinya ada, Bang. Pakai bahasa Iya. Rasul. Ada kata Rasul di Iya. situ. Ada kata Rasul. Ada, Bang. Di mana bahasa Ibraninya Rasul di mana? Di mana? Rasul itu, Bang, kan udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, itulah aku bilang kata Rasul itu curi dari Quran. Ih, Quran aja baru lain abad ke-7, Bang. Nah, Aduh. abad ke-7. Yang Terus curi Bible. dia di Al-Quran yang curi. Dengar dulu. Ke Dengar Bible. dulu, dengar. Kamu Pakai buta, ini. Bang. Pakai ini. Kamu buta, iya. Pakai ini. Kamu buta pikiran. Saya iya. ulang dulu. Kamu buta pikiran. Coba, Saya mau tanya coba. dulu kamu. Saya mau Silakan. pikiran itu Silakan. apa sih, Bang? Enggak usah ke situ, jangan ajarin saya. Kamu buta. Pikiran aja kamu nggak Saya tahu. ini psikolog, Bang. Saya Iya, lulusan terbaik psikolog. kamu Enggak usah tanya yang kayak gitu-gitu. Pikiran aja kamu nggak Sek- tahu. Sekarang yang saya harus minta pertanggungjawaban Anda, kata Rasul itu muncul di abad keberapa? Kata Rasul itu. Nah, Kata Rasul itu muncul di abad keberapa? Bang, sebentar ya. Saya lagi bicara dengan apa teman? Pohon pisang dikasih roh. Gak ada ilmu, cuman ngusir rasa ngantuk aja sih. Gak apa-apa.
Kata rasul itu kapan munculnya? Di abad berapa kata rasul itu muncul dan muncul dari kitab mana? Kan gitu, abangku. Gimana? Kata rasul ini muncul Buta, di abad. Bang. Kamu Iya, kamu nggak tahu iya. apa-apa tentang Oke, Bible. oke. Sekarang kata rasul itu muncul di abad keberapa? Itu abad ke-1, Bang. Nah, tolong tunjukkan di mana ada kata rasul di abad pertama. Itu yang kitab Bible itu, Bang. Mana ada Kan Bible udah kata ada. rasul? Di mana kata rasul di Bible? Itu rasul, kisah para rasul. Kisah para Ayat rasul 1 itu dan kan sekian-sekian. bahasa Indonesia kan itu. Iya, bahasa Indonesia Nah, kan. Kalau sekarang- bahasa Ibrani kita nggak ngerti, Bang, kayak Al-Quran. Di abad Kita nggak pertama, ngerti. di abad pertama itu tidak ada kata rasul. Kamu tahu dari mana? Ya, itu rasul bahasa Quran. Kamu tahu dari mana bahasa Quran? Quran itu nggak bisa dibaca, Bang. Nah, sekarang Al-Quran itu asalnya dari mana? Gila orang ini ah. Nih, Udah. kamu Apa buta gila? kan? Kamu buta. Abang, gila. Al-Quran tidak bisa dibaca. Gila. Modal imani saja. Tak ada ilmu. Cuman modal congor. Modal kebencian. Tapi tak ada ilmu. Suruh pendetanya ke sini. Abang nonton di bawah, pendeta suruh hadapi saya gitu. Yang berisi. Yang berisi, yang ada ilmu, yang ada isi kepalanya. Jangan kayak abang ampas kelapa aja yang di dalam kepala. Kata rasul abad pertama, matamu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova. Halo, Dari agama apa abang ini? Kristen. Iya, boleh buka kamera silakan dong. Tapi jangan blow on kayak tadi ya bang ya. Modal Wajib. jumur. Ah? Wajib ya. Wajib. Silakan. Saya butuh teman diskusi yang pintar, cerdas gitu. Enggak, masalahnya saya di kamar nih gelap-gelapan. Gak masalah bang. Ya sama aja kan nampak juga orang. Nggak nampak. Buka aja bang. Buka. Buka diskusi. Kita diskusi. Ayo bang. Buka. Enggak, saya cuma mau nanya. Jadi menurutmu Yesus itu bukan Tuhan gitu? Tuhan bagi Kristen bukan Tuhan bagi alam semesta. Karena Yesus itu Tinggal Tuhan. Tuhan dilantik sama Tuhannya Yahudi. Dia jadi Enggak Tuhan di abad. melebihi dari Hah? Enggak melebihi dari binatang kau nih. Cari Kenapa makan bisa? dari Iya, jangan kau bahas. Abang di bawah bang, jangan emosi, jangan luapkan kebencian abang ke sini. Kasihan abang nanti kena stroke, udah banyak utang, sering dimaki istri, dilempar panci sama bu mertua. Gitu. Kemana-mana pakai sepeda kumbang, ya kan? Kemana-mana pakai sepatu kanan semua. Abang dibawa aja, ngapain siksa badan, siksa otak di sini? Banyak orang benar, tapi nyari makan tuh daram. Mana ya kau nih? Yang kasih makan saya di sini siapa? Kan teman-teman saya sendirinya. Tuh, giftnya dari teman saya sendiri. Kenapa abang yang repot? Yang ada abang repotkan itu kalau orang Kristen yang kasih gift, baru abang marah. Dia umat Islam semua tuh yang kasih tuh. Gimana dong abang? Jadi buka kamera kalau abang ini bisa diskusi, Orang nggak benar. ada kebenaran di Makan abang. di situ kau. Banyak cerita kau. Jadi abang mau apa? Hah? Mau apa abang? Hah? Jadi mau apa? Mau apa? Hah? Kau mau apa? Hah? Suaramu aja yang besar-besar. Kalau aku jelas maunya. Aku jelas maunya bang. Aku mau nurunin abang ke bawah. Ah gitu bang.
Aku lihat kamu sakit hati. Sahabat Lucky, thank you, syukran. Aku lihat kamu sakit hati banget samaku. Padahal ku ingin menolongmu supaya nggak gila permanen. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, Saksi Yehova, Mesianik. Protestan. Dari mana? Ah, Protestan abangku ini hebat kali ini. Orang pintar-pintar kalau Protestan. Orang senior aja diprotes. Katolik aja diprotes kan gitu. Abang kalau pakai masker di hidungnya juga ditutup, jangan cuma mulut doang. Naikin lagi. Ah, gitulah. Halo. Ini ada tema abang tentang tidak pastinya sebuah keselamatan di sebuah agama, entah itu Islam atau di Kristen. Menurut abang tuh gimana? Apakah ada kepastian keselamatan di Protestan? Kalau ada dalil? Kepercayaan kami ya sudah pasti, Bang, ada keselamatan. Mungkin bisa dibantu asumsi itu dengan dalil? Sahabat Kay, Yang syukran. pasti Tuhan kami selalu mengajarkan kebaikan dan kasih dan kedamaian itu. Bukan itu, bukan itu. Iblis juga mengajarkan itu, kedamaian. Yang kita tanya ini terkait dengan Ada ajaran iblis, tidak ada ajaran tentang itu kedamaian, Bang. kata siapa? Tidak ada, Bang. Iblis mengajarkan Adam, abangku, jika engkau makan buah pengetahuan ini, engkau akan hidup kekal di Eden. Itu ajaran damai. Dia diajarkan hidup kekal itu. Iblis mengajarkan hidup kekal kepada Adam. Jika engkau memakannya, engkau tidak akan mati. Engkau akan hidup di sini selama-lamanya. Itu ajaran baik. Kalau Kristen juga kan begitu. Kasih. Tapi kan belum ada ending kan? Belum ada ending. Sebagaimana ending akhirnya Adam, ternyata janji-janji iblis itu ternyata justru mematikan kan gitu. Jadi kalau abang mengatakan agama kami kasih, kan belum ending abang. Sekarang yang kita bahas ini adalah, adakah jaminan kepastian keselamatan di Kristen? Kalau ada, bukan hanya halusinasi, kan harus data, dalil dari Yesus kan bang? Yesusnya yang harus menjamin Protestan. Ada nggak dalil jaminan Yesus ke Protestan gitu? Silakan. Sudah pasti, Bang. Ya. Jangan bilang pasti kalau dalilnya nggak ada. Itu bikin malu nanti. Itu menurut keyakinan kami, Bang. Iya, keyakinan abang yang saya cintai, yang saya hormati ini kan harus didukung dalil abang. Kalau cuman keyakinan sama Anda yakin ini adalah pisang. Itu keyakinan saya bang, itu pisang. Tapi dalilnya mana bang? Dalil. Ini kepercayaan kami itu, Bang. Iya abangku, saya hormat kepercayaan abang. Hormat kali pun, tapi kan kita butuh pembuktian dalil. Karena agama Anda ini selalu nyikut kiri, nyikut kanan untuk mencari pengikut. Maka kita punya kesempatan untuk menyatakan kebenaran itu di depan publik. Sampaikan bahwa Protestan itu wajar dan pantas kemudian ketika melakukan ajaran sama seperti Paulus, nyamar-nyamar untuk menjadikan orang lain menjadi Protestan. Kan gitu. Dengan Anda menunjukkan dalilnya, keselamatan ada di dalam Protestan, dalilnya ini. Kalau tidak ada kan produk gagal jadinya abangku. Kalau di Islam kan jelas, jaminan keselamatannya jelas di Islam itu. Siapa yang sholat, siapa yang puasa, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau di Kristen, siapa yang ke gereja, siapa yang nyembah Yesus, siapa makan babi akan masuk surga. Dalil mana dalil, bang? Dalil. Yang pasti kami selalu berbuat kebaikan, Bang. Demi kita semua, Bang. Abangku, kalau berbuat kebaikan itu semua agama juga berbuat baik. Kurang apa Hindu? Kurang apa Buddha kebaikannya? Mereka baik semuanya. Tapi baik itu belum tentu benar. Yang kita butuh ini adalah kebenaran. Agama juga tidak bisa menyelamatkan kita. Kata siapa? Menurut kepercayaan saya. Ya, masing-masing agama akan mengatakan begitu.
Sekarang kalau Anda diperhadapkan untuk menyampaikan kebenaran, kan harus ada data, abangku. Kita beragama itu kan karena kitab sucinya yang kita ikutin. Ada nggak di kitab suci kita? Keselamatan kita tergantung perbuatan kita, Bang. Abang, Kebaikan kita. tidak bisa gitu. Ibarat anak-anak tidak bisa dikatakan dia akan naik kelas, dia akan mendapatkan rapor karena dia pintar, karena dia cerdas, karena dia benar dalam hidup, disiplin dalam kehidupannya sehari. Tapi kalau dia nggak terdaftar di sekolah, kayak mana mau dapat rapor dan naik kelas? Sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, kalau dia tidak terdaftar di sebuah sekolah, dia nggak bisa naik kelas. Oleh karena itu, tunjukkan pesona agama Anda. Kalau dia punya data dalil jaminan keselamatan untuk orang-orang Protestan, ada nggak? Ada. Selamat malam saja, Bang. Oke, saudaraku, makasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Maaf ya, Bang ya. Abang ini orang baik. Iya. Makasih, saya turunkan Abang. Aku merasa abangku orang baik, cuman bingung karena tak ada jaminan keselamatan dalam agamanya. Ayo naikkan saya, aku Katolik. Apa itu nama akunnya Setang? Kok bisa, Bang? Coba. ST. Abang nggak minta permintaan. Siap itu naikkan saya. Gimana sih begini? Mimpi aja terus. Anda bermimpi kalau abang sudah minta permintaan, ternyata belum. Sama seperti jaminan keselamatan cuma mimpi-mimpi doang. Ayo. Silakan teman-temanku yang baik hati, baik budi. Ini kenapa Abang Paduka ini kok di atas terus muter-muter dia? Naiklah di sini teman-temanku yang beda akidah. Kita buktikan adakah kemudian Tuhan menjamin keselamatan bagi abang-abangku non-muslim. Tunjuk dalilnya kalau ada, biar kita tengok. Ayo abang tadi, abang STG silakan. STG katanya minta naik, kok nggak ada nama abang di sini? Mana namanya, Bang? Wow. Yang Muslim mohon izin untuk dibatalkan permintaannya dulu ya. Halo, ini dia saudara STG. STG itu apa, Bang? Apa STG itu? STG itu marga, Bang. Oh, marga. Mohon maaf tadi kupikir abang bercanda menggunakan nama itu. Iya, silakan. Mohon maaf ya, Bang ya, ini kameranya karena tinggal di pelosok, Bang. Iya, silakan dibuka abang Gus. Gak apa-apa. Oh, boleh. Siap. Katolik ya? Iya, Bang ya. Oke. Selamat malam, Bang. Malam juga, saudara. Silakan. Mungkin Ini kan bisa. kita kan melihat dari Tuhan kita masing-masing. Jadi kalau keselamatan itu, Bang, dari kita berdoa dari hati, Bang. Kalau kami Kristen Katolik. Jadi istilahnya waktu pun kita diajarkan dari agama kita sebelumnya belum pernah tahu Tuhan itu seperti apa. Yang kita tahu itu dari Alkitab, dan juga seiring dari isi Alkitab kita masing-masing ada yang serupa dari Adam dan Hawa. Jadi, Bang, kalau kita lah, menurut kepercayaan kita lah,
pribadi kita. Tuhan itu berupa seperti apapun, kita aja lahir sudah zaman canggih dan kita belajar sekolah. Cuma menerapkan pelajaran isi agama itu yang kebaikan. Ya seperti kami Katolik ada kasih dan karunia kepada Roh Kudus. Iya bang, terus? Jadi aku nggak tahu bang, masuk judul abang belum pasti selamat itu, apakah kita ini seperti Tuhan atau kita memiliki kepercayaan kita pada Tuhan? Iya, jadi maksudnya gini abang, kalau tidak ada jaminan keselamatan yang jelas, tegas dari Tuhan yang kita sembah kan gitu, artinya kan jaminan yang keselamatan yang menjamin kita itu kita buat sendiri. Iya benar. Kita yang ramu sendiri gitu. Nah sekarang yang kita butuhkan itu adalah sebuah kepastian. Artinya kita tidak salah di dalam menapaki hidup jalan menuju pencipta langit dan bumi. Kan gitu. Iya, Sebagaimana Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Artinya kita harus menjadikan Yesus ini sebagai jalan, sebagai kebenaran yang akan menghantarkan kita kepada hidup yang mana melalui dialah manusia bisa sampai kepada Tuhan langit dan bumi, kan gitu. Nah, kalau kami di Islam, kami mendapatkan kemudian jalan, di antara jalan yang disampaikan kepada kami, yang ditunjukkan kepada kami adalah ada rambu di mana kami harus mendirikan ibadah yang namanya sholat. Sedangkan sholat itu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Siapa yang khusyuk di dalam sholatnya, Allah mengatakan ulaika humul warithun. Merekalah yang mendapatkan warisan alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi mereka ini yang khusyuk di dalam sholat, dialah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kan itu jaminan tuh. Jadi implementasi daripada Islam, Islamnya melakukan sholat, sholatnya khusyuk, ikhlas, lalu mereka mendapatkan ridha, berkat dari Allah untuk mendapatkan surga Firdaus sebagai jaminan warisan kekal di dalamnya. Jelas bagi kami. Nggak ambigu. Tapi ini bang, satu, aku kan pernah lihat juga dari kitab abang juga Al-Quran kan gitu. Kalau kita berdoa, kalau abang kan sholat, kalau kami berdoa bang dalam diri sendiri bang, dan kami tidak pernah berdoa itu istilahnya seperti kayak kita katanya pamer, nah gitu. Kami tuh kalau berbicara sama Tuhan berdoa itu sendiri bang. Jadi istilahnya Tuhan itu pun dalam pikiran kita tidak tahu, cuma kita tahunya istilah kebaikan yang diajarkan dari agama kita masing-masing. Iya, itu udah betul itu, udah benar. Yesus juga mengajarkan dan mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan samamu. Tetapi ingat bung, di dalam kitab abang itu banyak perintah untuk berseru-seru kepada Tuhan. Nah, terkait dengan berdoa sendiri-sendiri, tidak pamer. Nah, itulah yang betul. Jadi ketika ada syariat untuk